Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap anak-anak dalam kondisi yang semangat dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa selalu beribadah. Oke, langsung saja pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan kisi-kisi PAT, mata pelajaran SKI kelas 11 umum, bagian ketiga. Kemarin sudah bagian 1 dan bagian yang kedua sudah. Ini adalah bagian yang ketiga. Oke, langsung. Yang pertama adalah proses hancurnya kota Baghdad. Tahun berapa, dipimpin oleh siapa yang menghancurkan, dan khalifah terakhirnya siapa. Ya, mereka berperang itu siapa lawan siapa pada tahun berapa. Kemudian corak pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah, ya, sudah pasti berbentuk kerajaan atau dinasti, tapi yang mencorai atau khusus, ciri khusus pemerintahnya itu bersifat apa, ya? Apakah bersifat Arab sentris, bersikap demokratis, terbuka, bersifat Muslim non Arab, penggantian khalifah oleh anaknya atau oleh putra mahkota, atau yang lain-lain, ya itu. Kemudian sebagai pusat pemerintahan, dinasti Abbasiyah menetapkan kota Baghdad sebagai, kota Baghdad pada zaman dinasti Bani Abbasiyah itu sebagai apa. Kemudian tradisi masyarakat Sasaniyah Persia menganggap raja sebagai pemegang kekuasaan absolut yang mendapat mandat dari Tuhan. Ya, hal ini banyak dilakukan oleh siapa? Orang-orang yang menganggap dirinya mempunyai kekuasaan yang absolut atau mutlak dan mendapat mandat dari Tuhan untuk mengatur umat manusia. Itu siapa yang beranggapan seperti itu? Ya, misalnya Khulafaur Rasyidin atau dinasti Umayyah atau dinasti Abbasiyah atau dinasti Turki Utsmani, dinasti Mughal, silakan dicari, dipelajari dan nanti dijawab sesuai dengan permintaan dari soal. Kemudian proses asimilasi yang terjadi pada masa kejayaan Bani Abbasiyah di bidang filsafat itu sangat dipengaruhi oleh pemikiran asing, ya. Pemikiran asing di sini yang dimaksud adalah orang-orang atau pemikiran-pemikiran di luar dinasti Bani Abbasiyah, di luar Timur Tengah. Ada Yunani, ada India, ada Romawi, dan ada Afrika. Nah, proses asimilasinya atau penyatuan kebudayaannya dalam bidang filsafat atau ilmu pengetahuan filsafat itu dipengaruhi oleh mana? Ya. Kemudian gerakan penerjemahan terjadi secara besar-besaran pada masa dinasti Abbasiyah. Itu terjadi pada masa khalifah siapa sampai dengan siapa, ya. Tuh. Kemudian masuk ke buku-buku ilmu pengetahuan. Ya. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah atau perkembangan ilmu pengetahuan ilmuwan-ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah, ya. Keluar Al-Zamakhsyari, ya. Kitabnya apa? Tuh, Imam At-Tabari kitabnya apa? Fakhruddin Ar-Razi, Ibnu Abbas, Ibnu Katsir. Kemudian dokter ahli penyakit cacar yang menulis kitab Al-Hawi, atau kitab Al-Hawi ditulis oleh siapa? Ya, tokoh-tokoh perbintangan siapa? Tokoh ilmuwan muslim yang terkenal dengan karyanya yang berjudul Tahafut Al-Falasifah. Kemudian dinasti Abbasiyah telah muncul, pada masa dinasti Abbasiyah telah muncul dan berkembang aliran atau mazhab sehingga melahirkan tokoh-tokoh mujtahid atau pembaharu dalam bidang fikih. Misalnya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi. Nah, itu karya-karyanya yang monumental apa dari keempat imam mazhab tersebut. Kemudian tempat pertemuan ilmuwan-ilmuwan dan sarjana-sarjana untuk berdiskusi masalah-masalah ilmiah di mana? Apakah di masjid, apakah di madrasah, apakah di kutab, apakah di majelis munadharah, apakah di Baitul Hikmah, dan lain-lain. Kemudian seorang ilmuwan ahli mata
dan juga banyak menerjemahkan buku-buku dari bahasa asing. Ya, buku nama-nama ilmuwan, ya, matematika siapa, fisika siapa, kimia siapa, ya, Umar Al-Faruhan, Ar-Razi, Hunain bin Ishaq, Al-Farghani, Al-Farabi, Sabit Qurrah Al-Hirani, Musa Al-Khawarizmi, Abdul Wafa Muhammad, Umar Hayyam, Abu Nasr Al-Farabi. Itu silakan dipelajari, mereka dalam bidang apa saja. Ya, kemudian menjaga citra baik agama Islam dengan perbuatan yang terpuji agar mendapat kemuliaan Islam dapat ternodai, dilakukan dengan cara ini, insya Allah secara logika sudah bisa masuk akal semua. Kemudian nama-nama kitab karangan-karangan Imam Al-Ghazali itu yang mana judulnya apa saja, silahkan dicari. Itu saja ya, sudah cukup. Nanti saya lanjutkan yang bagian yang keempat. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.